Nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi adalah orang ketiga yang mengaku sebagai nabi. Awalnya, ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Namun, di akhir hayat Nabi, ia murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Akan tetapi akhir hayatnya berbeda dengan Musailimah yang tidak sempat bertaubat. Ia bertaubat di masa Abu Bakar. Dan di masa Umar, ia diperbolehkan ikut berjihad. Siapa Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi? Tulaihah adalah salah seorang dukun dari Bani Asad. Ia mengklaim sebagai seorang nabi di akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi, ia sama seperti Musailimah dan Al-Aswad al-Unsi. Mengaku nabi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tulaihah tinggal di Buzakhah, sebuah tempat yang merupakan sumber air milik Bani Asad. Pengakuan Tulaihah sebagai seorang nabi mulai dikenal banyak orang setelah wafatnya Nabi SAW. Kaumnya pun mengikutinya. Mereka batalkan perjanjian damai dengan kabilah Tayyi dan Al-Ghauts. Kemudian mereka bersekutu dengan Ghatafan, kabilah di ujung Arab yang memang berselisih dengan Madinah. Bani Asad adalah sebuah kabilah yang bermukim di wilayah Najd. Mereka tinggal bertetangga dengan kabilah Tayyi di sebelah timur dan Bakar di sebelah selatan. Di sebelah utara ada kampung kabilah Hauzan dan Ghatafan. Dan di sebelah barat adalah kabilah Abdul Qais dan Tamim. Suku-suku ini memiliki sejarah perjanjian damai sekaligus juga pertikaian. Perubahan keadaan damai dan perang sesuai dengan kondisi mereka dan perkembangan daerah di sekitar mereka. Bani Asad pernah memeluk Islam. Pada tahun 9 Hijriah atau yang dikenal dengan Amal Wufud, tahun datangnya utusan-utusan, datang utusan Bani saat menuju Madinah untuk berbayat kepada Nabi SAW. Mereka berikrar untuk memeluk Islam. Jumlah mereka yang datang saat itu 10 orang. Di antara mereka adalah Dirar bin Al-Azur, Wabishah bin Mabad, Tulaihah bin Khuwailid, dan lainnya. Mereka berkisah tentang sengketa mereka dengan kabilah tetangga, yakni Bani Tayyi. Nabi berusaha menengahi perselisihan ini. Nabi menulis surat kepada mereka. Sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Said. Bani Tayyi menanggapi. Syaratnya, mereka tak boleh mendekati sumber air dan tanah Tayyi. Karena air Tayyi tidak halal untuk mereka. Dan jangan mengolah tanah mereka orang-orang dari mereka. Mereka menunjuk Qudai bin Amr seorang dari Bani Adzrah sebagai pegawai mereka. Kabilah Asad, Ghatafan, dan Tayyi sebenarnya sudah saling berdamai sejak zaman jahiliyah sebelum masa nubuah. Kemudian terjadi perselisihan antara mereka. Tayyi keluar dari perjanjian. Asad dan Ghatafan pun menjauh dari mereka. Perselisihan inilah yang ingin diurai oleh Nabi SAW. Agar orang-orang Bani Asad tak lagi dilarang mengambil air dan mengolah tanah yang ada di Tayyi. Saat Tulaihah mengumumkan diri sebagai Nabi, dan semakin kuat gaung pengakuan tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Ghatafan menerima pengakuan itu. Karena mereka bermusuhan dengan Quraisy. Uyainah bin Hisn al-Fazari mengatakan, "Aku tak mengetahui keadaan Ghatafan sejak terputusnya hubungan antara kami dengan Bani Asad. Sungguh aku akan memperbaiki perjanjian damai antara kami di masa lampau dan mengikuti Tulaihah. Demi Allah, mengikuti seorang nabi dari dua kelompok yang menjadi sekutu lebih aku cintai daripada mengikuti Quraisy. Muhammad telah wafat, sedangkan Tulaihah hidup." Tafsir Tabari, Juz 3 halaman 257. Kesimpulannya, kabilah-kabilah ini membenci kepemimpinan Quraisy. Pengakuan si nabi palsu. Tidak jelas apa yang memotivasi Tulaihah mengaku sebagai nabi. Bisa jadi hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan kabilah. Indikasinya adalah ucapan Uyainah bin Hisn tersebut. Dalam dakwahnya, Tulaihah tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tak dilakukan oleh mereka yang mengaku-ngaku nabi selain dirinya. Mereka tak menyerukan agar masyarakat Arab kembali ke tradisi lama menyembah berhala. Karena dakwah tauhid sudah begitu menyebar. Paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dibabat habis oleh Nabi Muhammad SAW.
Hampir tidak ada pemikiran Tulaihah yang diabadikan dalam catatan sejarah. Yang sampai kepada kita hanyalah berita bahwa ia mengingkari rukuk dan sujud dalam solat. Ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk menggulung wajah kalian di tanah, atau melengkungkan punggung kalian dalam solat. Ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melumuri wajah kalian dan memburukan bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. Kitab Al-Biladzri, halaman 106. Taubatnya si Nabi palsu. Di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerangi orang-orang yang mengklaim sebagai Nabi. Seperti Nabi palsu Al-Aswad Al-Unsi. Rasulullah memerintahkan Dirar bin Al-Azur untuk menghadapi Tulaihah. Namun misi ini belum berhasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan posisi Nabi memimpin kaum muslimin. Ia menunjuk Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk menumpas Tulaihah dan pengikutnya. Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun si Nabi palsu ini berhasil melarikan diri ke Syam. Dalam masa pelarian itulah Tulaihah sadar dan kembali menyatakan keislamannya. Wallahu alam bisyawab.